Kalau saya 3 hari sebelum check-in, saya ulang semprot lagi sekaligus membersihkan wadah-wadah minum dan pakan seperti ini, bahkan sampai ke alasnya dengan antisep. Assalamualaikum dulur-dulur, kita ketemu lagi masih di channel Brewok Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kegiatan biosecurity kandang saya sebelum check-in, karena menurut saya biosecurity untuk kandang ayam berpengaruh penting untuk kesehatan ayam. Jadi saya harap dulur-dulur bisa menyimak sampai habis kegiatan saya hari ini lewat video kali ini. Yang harus dilakukan mengenai biosecurity memang sangat banyak dan kompleks, tapi yang saya akan bahas di sini mengenai sanitasi dan desinfeksi kandang. Untuk biasanya untuk sanitasi dan desinfeksi mungkin untuk peternak hanya penyemprotan setelah kandang selesai panen dan pembersihan kotoran, kandang dicuci dan disemprot. Kalau saya 3 hari sebelum check-in, saya ulang semprot lagi sekaligus membersihkan wadah-wadah minum dan pakan seperti ini, bahkan sampai ke alasnya dengan antisep. Yang tempat semprot itu nanti digunakan untuk menyemprot box brooding di dalamnya, terpal dan alas kandangnya. Kemudian yang air setelah untuk mencuci tempat minum dan pakan ini jangan dibuang, nanti kita manfaatkan untuk penyemprotan bagian dinding dan tirai kandang. Jadi jangan lupa tonton videonya ya dulur-dulur sampai habis. Kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Untuk tempat minum dan tempat pakan ini sebelumnya sudah dicuci dengan sabun setelah selesai panen kemarin. Ini adalah untuk biosecurity. Dari sisi sanitasi kita cuci dengan antisep untuk menghilangkan misalkan ada penyakit-penyakit dari peralatan di periode sebelumnya. Oke, ini pencucian dengan antisep untuk tempat minum dan makan sudah selesai, juga alas-alas tempatnya nanti. Sekarang air sisa antisep kita gunakan untuk penyemprotan tirai-tirai dan dinding kandang. Saya tambahkan mengenai biosecurity, sebenarnya itu pengertian dari dunia peternakan adalah kegiatan atau program yang kita lakukan secara terus-menerus dalam satu periode pemeliharaan ayam untuk menghindari bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kandang kita, atau penyakit dari luar yang dibawa, misal ada pengunjung atau dari kita sendiri, dan mengantisipasi agar bibit-bibit penyakit jika ada di dalam kandang kita akan mati sebelum kita bawa keluar ke tempat lain. Tapi karena biosecurity itu kompleks, banyak sekali yang harus dilakukan. Untuk kandang-kandang rumahan seperti kita mungkin tidak bisa diterapkan semuanya, tapi yang selalu saya terapkan adalah mengenai sanitasi dan kebersihan kandang. Misalnya yang tadi saya lakukan, pembersihan tempat makan, tempat minum, dan juga nanti akan kita semprot bagian brooding untuk DOC, dinding-dinding kandang dalam sampai dengan luar dengan cairan antisep, dan juga tentunya menjaga kebersihan kandang, terutama untuk tempat
cuci tempat minum dan lain-lain, jangan kotor dan menyebabkan penyakit masuk. Mungkin akan ada pertanyaan, masa sih sudah kita semprot di awal dengan desinfektan dan ayam belum isi kok sudah ada penyakit? Itu sangat mungkin karena dari sisi luar kandang, misalkan peralatan yang sebelumnya kita pakai, dari udara misalnya, dari serangga-serangga yang menempel di kandang kita pun itu bisa membawa penyakit. Bisa juga dari pembersihan kandang awal setelah panen, mungkin tidak bersih, itu juga misalkan meninggalkan kotoran yang masih menempel, ada bulu-bulu ayam, itu juga beresiko membawa penyakit. Jadi lebih baik kita mencegahnya dengan sistem biosecurity yang bagus, yaitu dengan sanitasi dan desinfeksi dalam kandang maupun luar kandang, agar penyakit yang mungkin muncul akan mati dengan semprotan seperti ini. Karena kita lebih bagus mencegah dan lebih murah, hanya modal antisep atau formades atau cairan desinfektan lain ataupun Baiklin, daripada saat sudah terjadi penyakit yang masuk dalam kandang, itu akan lebih berat kita untuk mengobatinya. Karena banyak ya teman-teman atau dulur-dulur yang beternak ayam sabar atau pejantan, penyakit-penyakit yang sering muncul karena kita tidak melakukan sanitasi dan desinfeksi kandang. Misalkan koksi yang berulang, itu karena kondisi penyemprotan atau desinfeksi yang tidak bagus. Bisa juga virus ND yang masuk ke kandang melalui udara, itu juga berpengaruh dari sanitasi. Kita mulai untuk penyemprotan dalam brooding, ini cairannya sudah berbeda ya dari yang tadi ya dulur. Kita gunakan air yang baru karena dalam brooding ini sangat beresiko berisi DOC yang masih rentan, karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna, sangat beresiko terkena penyakit. Makanya kita gunakan air yang baru yang lebih bagus. Kita campurkan antisep, kita semprot dari lantai, seng, bambu-bambu sekat, tiang sampai ke terpalnya, bahkan sampai atas terpalnya. Kita semprot sampai merata, pastikan basah dengan cairan desinfektan. Nanti kita ulang lagi ya dulur-dulur, beberapa minggu, misalkan pelebaran sekam ataupun setelah ada vaksinasi, kan ada orang yang masuk ke kandang kita semprot lagi area brooding ini. Jadi tidak cuma sekali. Nanti bila saat pelebaran mau disemprot lagi di bagian sekamnya dengan antisep juga bisa, nggak masalah, karena aman untuk ayam. Kita rancang berapa hari atau berapa minggu sekali kita semprot agar menjadi kebiasaan bagi kita yang ternak. Jadi menjadi SOP biosecurity untuk kandang kita, agar paling tidak bisa meniru kandang-kandang yang besar yang mempunyai SOP biosecurity yang standarnya standar yang internasional gitu ya dulur-dulur. Oke dulur-dulur, proses biosecurity bagian sanitasi dan kebersihan ini sudah selesai untuk penyemprotan, baik untuk tempat broodingnya sudah tersemprot semua dari alas sampai ke atas atapnya, dan juga ke tirai luar samping-samping kandang. Nanti setelah setiap ada pelebaran sebelumnya kita semprot lagi, misal ini nanti umur 2 minggu pelebaran sekaligus kita semprot lagi untuk sebagai biosecurity rutin sampai nanti panen. Setiap pelebaran kita semprot agar terhindar dari bibit-bibit penyakit. Itu aja dulur-dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.